dia dari tempat yang enak, banyak buah-bahan, karena perubahan alam tadi itu, maka dia melarikan diri dari situ, keluar dari situ, dari daerah itu. Boleh saya Jadi, luruskan, Ustaz? Jadi memang ini masalah-masalah yang harus tafsir ya, nggak bisa dikarang oleh manusia ataupun apa, karena memang berhubungan dengan Al-Quran, berhubungan dengan hadis. Kalimatnya juga beda, bukan nazalah, bukan idhab, tapi nahbitu. Nahbitu, ihbitu itu berbeda dengan pengusiran ataupun penurunan ataupun terusir dan sebagainya. Nah, ihbitu itu pokoknya intinya udah nggak di surga lagi. Ada sebuah hadis lain dikatakan bahwasannya misalnya jika kamu meminta surga, mintalah surga Firdaus karena di sanalah orang tuamu berasal. Artinya itu tetap surga. Nah, untuk membahas surga, Rasul mengatakan ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi basar. Nggak pernah mata memandang, nggak pernah telinga mendengar, nggak pernah terlintas di dalam hati kita, hati manusia. Untuk itu ya kita nggak bisa tafsir sebebasnya dalam hal ini. Ini istilahnya dalam ilmu usul fikih ataupun istinbat hukum disebutnya tauqifiyah, apa adanya. Nanti penjelasannya ya Allah yang menentukan. Yang jelas nanti kita masuk surga yang paling tinggi adalah tempat surga yang Firdaus itu tadi, yang tempatnya para Adam itu, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa nggak punya anak dulu tuh, nggak beranak. Adam dan Hawa punya anak di dunia, itu beda hukum itu. Ya itu surga yang dijanjikan itu kepada Bani Adam. Surga yang dijanjikan. Kata Hawanya ada nggak Bang dalam Al-Qur'annya? Ya. Tolong tunjukkan dalilnya. Sebutan Hawa ada dalam Al-Qur'an. Nah, begini saudaraku, itu ada dalam sebuah hadis ya. Hadisnya begini, lebih kurang ya. Begini Bang, sebentar dulu. Abang selalu dalam Al-Qur'an saja, jadi cemana lah. Begini, asal kata Hawa itu begini, sebentar ya. Tapi sebelumnya aku dahului dulu dengan kata bahwasanya kalau di dalam kitab Bible itu ada yang ditemukan dengan Eva saja ya, bukan ada Hawa di sana. Cuman dalam terjemahan saja Hawa itu ya. Hawa itu ada muncul daripada hadis Rasulullah itu. Ya, sebentar ya. Ketika Adam itu tidurnya panjang, ya, tidur panjang dia, maka ketika dia bangun, dia melihat ada seorang perempuan di sampingnya. Ya, ketika dia bangun dari tidurnya panjang, maka dia bertanya, siapa kamu? Katanya, aku Hawa, katanya. Itu kata sebuah hadis. Hadis mana, ayat berapa? Sebentar Bang, aku bilang tadi, aku pernah baca itu, cuman karena bagiku itu bukan merupakan satu hal yang kurasa termasuk hal-hal yang perlu kali. Tapi begitulah hadisnya tadi. Tapi abang googling aja nanti akan jumpai itu. Nah, aku pun nggak sengaja aku cari-cari itu, tapi aku temukan begitu aja. Ketika Adam itu bangun dari tidurnya yang panjang. Sebuah statement kalau dikatakan Al-Quran aja itu sebetulnya untuk menghancurkan Islam itu dari dulu. Adanya di kelompok sekte daripada Syiah yang lain lagi itu. Ada lagi yang namanya ingkari sunnah. Tujuannya apa? Kalau Al-Quran ini dipahami tanpa hadis, itu berarti memang bukan Islam itu sendiri, bukan Al-Quran. Karena jelas-jelas di dalam Al-Quran dikatakan surah An-Nisa, ati Allah wa ati Rasul oleh amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Jadi suruh ikut Allah dan Rasulnya. Kalau kamu berselisih paham tentang hal apapun, maka kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Ulil amri itu nggak jadikan sumber hukum itu. Makanya ujung ayatnya dikatakan bahwasanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Makanya Rasul sampai mengatakan taraktu fikum amrain, kami tinggalkan dua perkara, nggak bisa satu perkara. Kalau satu perkara itu sesat. Bagaimana kita bisa sholat kalau nggak ada hadis? Di Al-Quran cuma dikatakan aqimis sholat. Nah, kemudian Rasul menerangkan bagaimana tata sholat. Sampai Rasulullah mengatakan, seluruh aitumunu yusolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu menyaksikan atau melihat atau mendengar aku sholat. Oh gitu. Ya benar itu. Jadi aku tambah sedikit apa yang disampaikan Abu tadi. Kita Muslim ini mencontoh ibadah Rasulullah, mencontoh sholat Rasulullah. Karena apa? Karena ada disebutkan dalam satu ayat Al-Quran itu,
ada datang kepada kamu seorang contoh yang baik. Qad ja'akum rasulun uswatun hasanah. Ada datang kepadamu satu contoh yang baik. Jadi contoh ibadah kami itu Rasulullah. Jadi kalau dia mengatakan sholatlah kamu seperti engkau melihat aku sholat, katanya, jadi begitulah kami. Jadi tidak ada diterangkan di situ cara sholat itu begini, kamu harus rukuk 2 kali, rukuk 3 kali, dan Quran nggak ada. Tapi itu melalui hadis. Lihatlah aku sholat, kata Rasulullah itu. Karena dia sebagai contoh bagi kami untuk beribadah, contoh dalam berkata-kata kepada manusia, contoh dalam beraktivitas. Begitu kami contoh ahlaknya, begitu maksudnya. Ibadahnya kami contoh, ahlaknya, perilakunya semua. Tapi ada yang khusus saja kepada Rasulullah yang tidak boleh kami ikutin. Itu seperti di surah Al-Ahzab 50. Itu khusus kepada Rasulullah, tak boleh kami contoh dia. Dosa, benar. Kan sudah dikatakan tadi, Bang, ya. Benar kan? Atau begini, Bang, tidak ada pernah dikatakan dosa bagi orang yang belum pernah ada undang-undang, Bang. Artinya begini, ya. Kalau dikatakan Bang Isa, apabila Amda jangan kemari ya, nanti kalau abang kemari abang jolem, ya kan. Tapi kalau aku bilang abang nanti menjadi orang berdosa, berarti abang punya dosa. Di situ dikatakan orang yang zolim namanya, artinya menganiaya dirinya. Seperti yang katakan tadi, jangan kau makan tempe itu, nanti kau sakit ini, sakit apa namanya itu, asam urat. Dimakannya juga, maka dia terzolimin, dia menjolimin dirinya sendiri, menganiaya dirinya, tapi dia tidak berdosa. Begitu Abang Da. Berarti yang di Ibnu Majah 4241, semua Bani Adam. Begini Bang, kata Rasul itu semua Bani Adam itu mempunyai kesalahan. Situ kesalahan itu khotoya itu bukan ithmun ya. Kalau ithmun itu dosa, ya. Maksud Nabi Isa. Khotoya itu kesalahan. Sebentar Bang. Kalau diskusi itu perhatikan Bang, apa Bani Adam dan apa itu Adam gitu loh. Tadi ya. Dijelaskan tadi. Iya Bang. Bani Adam itu adalah pribadi Adam. Ya, Adam itu Nabi Adam itu sendiri, Bani Adam itu adalah keturunan Adam itu, benar bukan? Ya, Bani itu bin. Masa nangkap tadi dijelaskan. Isa itu termasuk keturunan Adam bukan? Iya. Iyalah Bang. Nah, tapi kenapa dikatakan suci? Ya, makna suci itu gini Bang. Oh Bang, lanjut Bang. Lanjut Bang, mending. Jadi sudah paham ya? Jadi dosa manusia itu Bang, tak luput dari lupa dan bukan berarti selamanya dosa. Suci itu terlepas dari semua dosa-dosa yang menjerat dirinya maupun dosa besar. Para nabi itu dilindungi oleh Allah, istilahnya itu maksum. Dalam Islam begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sama di situ. Semua para nabi dijauhi dari sifat-sifat yang terkeji atau berdosa di situ. Masalah dosa kesalahan, ya tidak terluput itu di situ. Kesalahan itu bukan suatu dosa semuanya gitu loh Bang. Banyak makanya itu semua anak Adam itu tidak lupa dan dosa. Dosa kecil Bu, kalau para nabi itu berarti bukan dosa yang fatal gitu loh Bro. Kata-katanya bisa salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya Bang. Oke, lanjut. Gimana? Izin ya Bang. Izin ya. Saya lagi kerja nih Bang, sedikit aja ya. Lanjut Bang. Sebenarnya yang mau di-framing oleh saudara Oten ini adalah mewarisi dosa tadi Bang. Kalau dikatakan semua Bani Adam itu kecenderungan berbuat dosa, itu betul, berbuat dosa, tetapi bukan mewarisi dosa Adam. Nah, kalau Anda mengatakan mewarisi, silakan tampilkan di Al-Quran atau hadis bahwa Bani Adam ini mewarisi dosanya Adam. Coba Anda tampilkan kalau ada. Silakan. Jangan congor aja, silakan. Beda dengan mewarisi yang diajarkan oleh Paulus dengan kecenderungan berbuat dosa. Coba Anda tampilkan data dulu. Anda tampilkan datanya di Al-Quran atau hadis bahwa manusia mewarisi dosa Adam. Silakan. Kalau Anda tidak tahu itu, ngapain Anda memframing? Turun aja Anda di sini gitu. Karena kita sejak janin itu kita sudah tampilkan datanya. Jangan congok, silakan. 53 ayat 32. Tampilkan datanya. Tampilkan. Bentar ya, oke, saya jawab ya. Saya lanjutkan ya, yang lain diam dulu ya. Jadi
setiap manusia, makanya dikatakan kullu mauludi yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi itu yuladu 'alal fitrah. Dia dalam keadaan fitrah apa di situ? Di atas fitratul Islam, dalam keadaan Islam, bersih suci di situ. Fa'abawahu, kedua orang tuanya itulah yang menjadikan apa? Yuhawidanihi au nasiranihi, menjadikannya dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Maka menjadikan kafir tidak bersih, berdosa itu kedua orang tuanya yang membentuk. Semuanya itu suci, bersih. Dia tidak ada hubungannya dengan dosa ketika anak Adam tuh. Nanti ketika dia sudah balik, maka dihukumi dia berdosa. Kalau orang itu tidak bertobat. Kalau orang bertobat sudah lepas ya suci lagi gitu. Oh gimana sih? Ya, betul Bang. Kali. Ya, okay. Ya betul Bang. Istilahnya dikatakan di sana itu kecenderungan berbuat dosa, bukan mewarisi dosa Adam. Kalau Anda mengatakan mewarisi, silakan tampilkan data di Al-Quran mewarisi. Di mana? Tampilkan, bacakan, silakan. Tadi malam ini Isa mau bertanya, apa kau mau tanyakan Isa? Tapi kau suruh bertanya, tidak mau naik kau, tidak mau diam kau. Ya izin ya Bang ya, saya turun karena tidak pernah ada istilahnya mewarisi dosa Adam. Itu akal-akalan si bulus saja itu. Makanya Anda percayailah itu akal si bulus yang di 2 Korintus 12:16, dia adalah manusia yang licik dan penuh tipu daya. Itulah si bulus, Tuhannya Anda itu gitu. Ya demikian aja singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kestil. Kan sudah dibacakan tadi sama saudara kita, siapa tadi? Aku lupa pula turun tadi ya. Di apa tadi di Roma di Roma berapa tadi itu bahwasanya Roma 5:12. Roma 5:12 tadi aku tadi dibacakan tadi ku dengar tadi. Iya, Bang. itu dia. Karena kan teman-teman Islam ini kan sebenarnya sudah tidak beriman lagi sama Al-Quran, tetapi beriman kepada Alkitab. Makanya Kau mulut kau busuk, mulut kau busuk. Bentar. Oh, mulutku busuk lagi kau bilang. Dikit. Aku kan mengatakan yang sebetulnya jelaskan tadi. Mana pula diskusi kayak gitu? Diskusi sama saya gampang. Syaratnya saya pindah akidah. Kau juga akan pindah akidah. Siapa yang kalah dengan 5 pertanyaan? Masing-masing punya kesempatan 5 kali bertanya. Mau? Masing-masing. Oke, Mau? boleh. Oke, open cam. Sekarang open cam. Open cam tunjukkan wajah atau gimana? Tunjukkan wajah KTP supaya teman-temanku, kalau kau dusta teman-temanku, saudaraku muslim yang datang ke rumahmu. Kan ini mental Islam nih Abi. Kau tengok tuh temanmu itu. Nah, Santai. dari dulu kau Temanmu ini itu tunjuk KTP katanya. Kita langsung kena oleh apa? Kau ini TikTok. berapa kali ketemu Dia saya nggak tahu bertanya? aturan. Berapa kali kau ketemu saya kau cuma bertanya? Kau bertanya, setelah itu bertanya kau tidak bisa menjawab, kau tantrum, kau kabur. Kan? Itu temanmu Abi, itu mentalnya tuh. Kamu lihat tuh. Nah, yang kau mental kerjamu dari dulu itu kau bertanya. Aduh, parah ini teman-teman. Kenapa? Secara psikologis, secara ketawamu sudah ketahuan seperti apa psikologismu. Ya, seperti apa kira-kira Bang? Seperti apa? Kau dari dulu, kau dari dulu ketemu saya bertanya, sudah bertanya tantrum, sudah itu kabur gitu kan. Sekarang jadi kau juga ini, kau Isa dari tadi malam subuh kau minta mau bertanya, kau suruh kau kesempatan, kau beri kau kesempatan untuk bertanya, kau diam. Oke, sekarang saya bertanya lah kalau begitu. Boleh nggak? Boleh nih. Sekarang saya Boleh tanya, nggak? saya tanya kau. Ini Kan dia bertanya, dituduh tadi saya bertanya dengar terus. kau, dengar. Padahal dia Kau sudah bertanya, keluar. ya kan? Kau tanya kau sudah berapa kali kau bertemu sama saya. Kau kerjamu cuma bertanya. Sekarang saya punya standar kalau mau bertanya. Saya punya standar. Kau baca, Apa? Tunjukkan KTP. kau baca gambar, kau baca ini gambar saya, kau baca gambar saya.
Kau harus punya IQ yang standar. Saya tidak minta IQ yang tinggi, yang saya minta IQ standar. Kau punya rasa malu. Kalau kau tidak mengetahui standar bagaimana secara umum, kau tidak punya kemampuan menerangkan secara ilmiah, secara... Oke, saya baca ya, saya baca sebentar. Tolak ukur apa tuh? Tolak ukur kebenaran rasional itu sesuai dengan pengetahuannya umum dan global. Itulah maksudnya ya, bahwa ilmiah dan empiris. Ilmiah dan empiris. Oke, Itu tolak ukurnya. siap. Jadi begini, ya. Berarti maksudnya agama itu harus sesuai dengan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan empiris, nyata, begitu ya? Kau baca poin-poinnya, Ini kemana sih teks ini? Inilah salah satu orang yang kurang ngeh ya sebenarnya. Nah, cara mentalmu saja, sudah ketawamu saja, sudah mentalmu sudah down. Ya, kamu terangkanlah Islam itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Silakan. Kau berapa kali? Saya tanya kau berapa kali bertanya sama saya. Iya, karena kamu ini nggak ngerti apa deteksi. Dokter Zaki itu walaupun seperti itu, IQ-nya standar, tapi dia punya rasa malu. Kau ini tidak punya rasa malu kau. Bang, udah nggak ada bang, udah nggak ada dia. Udah nggak ada. Kau mau ini bicara sama saya, kau mau ketemuan. menanyakan sesuatu sama saya, sementara kau tidak punya kemampuan. Nanti kamu bilang lagi, darahmu halal, berat, betul berat. Goblok, segoblok itu kau. Saya cuma minta kau pahami standar global. Pemahaman secara umum. Iya, ini aja kamu bisa jawab enggak? Kamu kan ngerti Quran kamu kan? Saya sederhana aja. Saya tanya kau berapa kali kau bertanya sama saya? Enggak. Nah, di sini kau pendusta kau. Kau berapa kali ketemu sama saya? Kau bertanya semua pertanyaan gue jawab. Abi, kamu nggak malu kawan kamu seperti itu? Kau ini apa kemampuanmu? Udah kau nggak usah adu domba, kau anu aja. Kau ini. Diskusi. Nah, itu tidak pernah saya tanya sama kau, tidak pernah sesuatu yang ribet, yang standar, yang sering kau gunakan hari-hari. Ini kau pun aneh deteksi. Diskusi apa dibilang anehnya saya? Apa anehnya kau berapa kali ketemu sama saya? Aku tanya kau berapa kali ketemu sama saya? Kayak buat KTP aja kau buat. Di roomnya Zion, berapa kali kau ketemu saya? Roomnya siapa? Roomnya Zion, berapa kali kau ketemu sama saya? Saya mau saya minta rekaman di saya di Zion. sini aja. Saya terus terusan Tapi di sini makanya loh. saya bilang, sekarang ini kalau kau mau bertanya sama saya, kau harus punya standar. Saya punya standar sekarang ini, kau harus ikuti standar saya. Ya, apa standar? Ini standarnya kau baca. Standarnya agama itu harus sesuai dengan ilmu pengetahuan ya. Itulah standar. Tolak ukur kebenaran terlepas daripada doktrin. Harus memiliki standar rasional, pengetahuan ilmiah, sesuai ilmiah, empiris, pengetahuan secara umum, global. Kau paham itu? Kalau kau sudah paham tentang ini, silahkan kau bertanya. Kau mati gitu, sampai kau masuk dalam tanah, silahkan kau bertanya. Ya, jadi bagaimana kita menyatakan bahwa burung tanah jadi burung itu sesuai dengan pengetahuan? Gimana? Kau ini. Kalau Rasulullah itu hanya ingin meninggikan dirinya, apa salahnya beliau bilang, berikan darah itu kepada sahabat-sahabatku untuk diminum, atau minumlah darahku ini maka kalian aman dari siksa neraka. Tunjukkan satu hadis yang pernah terbukti Rasulullah perintahkan minumlah darahku. Tidak, justru beliau suruh membuang itu darah. Tapi yang terjadi, sahabat meminumnya. Makanya
konsekuensinya beliau jujur. Tidak mungkin beliau berbohong. Ya kalau konsekuensi meminum darah beliau, ya konsekuensinya tidak akan kena api neraka. Makanya istri beliau, Sayyidah Khadijah itu, yang bahkan Allah telah bertitip salam kepada beliau, surbannya Rasulullah diminta untuk dijadikan penutup jenazah beliau. Supaya apa? Karena mereka diberitahukan bahwa tubuh Rasulullah itu adalah suci. Maka apa yang dipakainya pun berkah. Bukan berarti itu karena baju itu, bukan karena badan Rasulullah, karena kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda ini. Ketika perang, maka beliau mencoba untuk menadahkan darahnya agar tidak tertumpah ke bumi. Karena beliau tahu, seandainya darah beliau tertumpah ke bumi, malaikat Jibril bisa menghancurkan daerah orang-orang yang menyerang beliau. Karena cintanya kepada makhluk Allah, beliau tahan darah itu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi Muhammad berakhlak mulia kepada umatnya, beliau tidak pernah meminta cium kakiku, tanganku, ambil rambutku. Tidak pernah, adikku. Jadi kalau ada umat Islam yang melakukan hal seperti itu, mereka musyrik karena mengkultuskan benda yang tidak berdaya. Bahkan Nabi sendiri berkata, aku tidak dapat berbuat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi kepadaku setelah kematianku. Beliau hanya mengetahui apa yang diberitahukan oleh Allah. Kalau beliau bicara bahwa hari kiamat nanti hari Jumat, itu pemberitahuan dari Allah. Seperti itu. Jadi mohon maaf, kalau kita bandingkan dengan orang-orang, sorry Uni harus sedikit, ini bukan Uni tidak bicara Yesus atau Paulus, Uni bicara fokus kepada Mario. Mario mengklaim sebagai umat Kristen anak Tuhan, betul? Betul. Dan kamu tahu klaim ini klaim bombastis. Saya kurang tahu nih, karena yang saya bilang tadi saya Kristen yang awam. Oke. Kita bicara psikologi saja. Kalau kamu mengaku anak dari Perdana Menteri Malaysia kepada orang-orang, padahal kamu bukan, tidak ada hubungan dengan Perdana Menteri, disebut apa itu? Pembohong. Kamu ngaku anak Tuhan, tapi kamu anak manusia. Jujur atau bohong itu? Ya saya memang anak manusia. Kalau saya mengaku anak Tuhan, ya pembohong juga sih. Itulah yang Uni katakan. Tidak mungkin iman itu mengajak kita berbohong terang-terangan, adikku. Apa alasan Hitler membunuh orang-orang Yahudi 1,6 juta jiwa di Perang Dunia Kedua? Tahu alasannya? Ya, yang saya tahu salah satunya karena mereka menguasai ekonomi. Yang saya tahu lah. Bukan, karena ideologi pada waktu itu adalah ideologi rasisme dan nasionalis. Hitler bersama orang-orang Eropa kulit putih merasa mereka adalah keturunan ras Aryan, keturunan ras superior. Buku yang ditulis oleh Dr. Uli Kozok tentang penyebaran Kristen di tanah Batak membuktikan ideologi dari para penginjil Jerman itu rasisme. Mereka rasis dengan mengatakan orang-orang Asia Tenggara itu boleh diperbudak karena adanya ayat dalam kitab Kejadian, Nuh mengutuk Kan'an menjadi budak untuk saudaranya. Mereka mengklasifikasikan orang Afrika dan orang Asia Tenggara sebagai orang yang adalah keturunan Ham yang boleh diperbudak. Dan itu terjadi, pemikiran ini hampir ratusan tahun lamanya. Kurang lebih berapa tahun itu. Orang-orang memiliki pikiran-pikiran seperti ini. Di mana orang-orang yang merasa superior ini, ciri-cirinya adalah mengaku kerabat dari orang-orang yang dianggap tinggi. Rasulullah SAW dulu, waktu beliau mau diracun, ada 3 pertanyaan yang beliau ajukan kepada orang Yahudi. Kamu tahu dalam kitab Yohanes pasal 8, 37-40, orang Yahudi senang sekali mengaku-ngaku, saya anak Tuhan, saya anak Abraham. Dan kamu tahu Julius Caesar juga mengaku anak Tuhan. Orang-orang ini NPD, Narcissistic Personality Disorder, termasuk Hitler. Mereka mengaku orang-orang superior dengan mengaku-ngaku saya ada kedekatan kerabatan dengan Tuhan. Lalu kenapa orang-orang Kristen mengaku sebagai anak Tuhan? Pengajaran Paulus. Paulus berkata dalam kitab Kisah Para Rasul, bukankah seperti yang disampaikan pujangga-pujanggamu bahwa kita keturunan Elohim? Dan itu bukan Yesus yang ajarkan, tapi Paulus. Memang istilah anak Tuhan merujuk kepada istilah hamba-hamba Tuhan, karena dalam kitab Lukas pasal 3, baca nomor 23 sampai seterusnya,
Anak manusia sebenarnya anak Tuhan. Sebenarnya kalau kita bicara anak Tuhan adalah makna untuk orang-orang yang membawa damai, untuk orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dalam makna bukan dipilih karena dia adalah suku tertentu, tapi karena dia takwa kepada Tuhan. Dan istilah itu sebenarnya digunakan oleh orang-orang secara salah kaprah. Umat Islam tidak pernah mengaku sebagai anak Tuhan. Jangankan mengaku anak Tuhan, dek. Ada Al-Quran, ayat Al-Quran mengatakan Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, dia adalah Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku saya habaib, tapi itu yang kebanyakan terjadi, Uni. Kamu tahu dosanya paling besar berdusta atas nama Rasulullah SAW. Mereka dosanya paling banyak kalau mereka mengaku-ngaku tapi tidak terbukti. Jadi di dalam Islam, dek, kebohongan itu dibolehkan hanya untuk beberapa hal. Menyelamatkan nyawa kita, menyelamatkan hubungan rumah tangga orang yang akan bercerai, menyelamatkan keluarga kita. Itu yang diizinkan berbohong. Tapi sengaja berbohong untuk menyiarkan agama, itu tidak diizinkan. Termasuk dosa. Jadi, kenapa banyak orang-orang yang mencoba mengkultuskan? Saya akui, kamu tahu Mama Gufron, itu orang Islam. Tahu. Tapi kelakuannya tidak mencerminkan, karena kita tidak perlu juga marah kepada orang-orang seperti Mama Gufron. Karena yang salah itu mereka yang bodoh, yang jahil. Kenapa mereka bodoh? Kenapa umat Islam membiarkan orang-orang bicara tanpa tahu literasinya? Makanya saya dan komal-komal Islam itu memberikan syarat untuk orang bicara di sini. Ketika dia Islam ataupun Kristen, ketika berbicara tentang agama, yang kami minta apa dulu? Dari mana kau tahu? Literasi, adikku. Itu critical thinking namanya. Makanya orang-orang yang critical thinkingnya berfungsi, dia tidak mudah dibohongi dan ditipu. Jadi sekali lagi saya katakan, betul sekali tidak semua umat Islam itu menjalankan nilai-nilai yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, adikku. Tetapi yang jelas ajaran di dalam Islam itu afala yataqilun, apa kalian tidak berakal? Salah satu ciri-ciri tanda-tanda kita berakal adalah kita kritis. Ketika ada orang bicara, saya baru ketemu Tuhan, kita harus kritis. Makanya Muhammad ibnu Abdullah ketika beliau berjumpa dengan malaikat Jibril di Gua Hira, beliau itu ketakutan. Beliau ketakutan. Ini ciri-ciri kemanusiaan beliau. Beliau berlari kepada istrinya, selimuti aku. Apa kata istrinya? Bagaimana mungkin orang sepertimu yang sering menyambung silaturahim, berbuat baik kepada sesama, tiba-tiba yang datang kepadamu adalah setan. Tidak mungkin Tuhan menginginkan keburukan terhadapmu, karena kamu orang baik. Dan ini sejalan dengan perkataan Yesus Christ. Buka Matius pasal 7:18. Pohon buruk tidak mungkin berbuah baik, pohon baik tidak mungkin berbuah buruk. Kalau ada orang baik tiba-tiba mengatakan bahwa saya bertemu Tuhan, dia tidak pernah berbohong dari kecil, bisa jadi itu benar. Kecuali setelah zaman Nabi Muhammad, karena di dalam Islam dikatakan Nabi Muhammad nabi penutup, nabi terakhir. Jadi tidak ada lagi siapapun namanya, tidak ada lagi nabi. Tapi kalau sebelum Nabi Muhammad, kalau ada orang baik mengaku dia adalah utusan Tuhan, tidak pernah selama ini dia berdusta, dan apa yang dia bawa adalah kebenaran, ajaran yang diajarkan itu bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, dan tidak menyalahi aspek akal dan hati nurani, ya, seperti membunuh secara sengaja, ya kan, menjadikan ritual-ritual tak senonoh sebagai ritual keagamaan, maka bagaimana mungkin ini dari setan? Begitulah ciri-ciri Nabi asli, adikku. Makanya Yesus berkata, akan banyak penyesat yang datang membawa namaku. Bagaimana cara kalian melihatnya? Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Apa maksudnya? Dia adalah sebenarnya penjahat, kalian tahu kejahatannya, tiba-tiba dia menyamar jadi domba. Jadi kalau kalian melihat ada orang jahat tiba-tiba bertobat lalu mengaku bahwa aku adalah utusan Tuhan, itulah yang disebut dengan serigala berbulu domba. Kalau kamu mengerti maknanya. Tidak mungkin Nabi Muhammad dikatakan serigala berbulu domba. Nabi Muhammad tidak pernah menjadi serigala dari awal. Jadi ketika kita bicara tentang bagaimana melihat orang nabi palsu atau tidak, ikuti saja kata Yesus kalau kalian memang betul-betul Kristen. Bahwa yang namanya nabi asli tidak mungkin berdusta. Begitu adikku. Jadi Uni akui tidak semua umat Islam. Uni pun sangat resah dan tidak sangat sepakat melihat banyak orang-orang jahil, orang-orang bodoh berbicara tentang agama, tapi mereka tidak mengkaji. Kami tidak boleh Uni kuliah, dek. Untuk menjawab Mario ini, Uni kuliah, dek. Uni sengaja khususkan kuliah 4 tahun untuk Anda loh.
Jangan berpikir bahwa Uni kuliah ingin dapat tempat di instansi pemerintahan. Tidak akan pernah bisa karena umur Uni sudah 38 tahun. Kenapa Uni kuliah? Supaya ilmu yang Uni berikan kepada kamu itu divalidasi kebenarannya oleh para dosen. Dan Uni digembleng juga oleh para ulama, guru-guru besar Uni. Kiai-kiai besar yang berada di belakang Uni, yang suatu saat ketika Uni kurang memahami sebuah pemahaman dalam Islam, Uni boleh bertanya kepada mereka. Dan mereka bukan orang sembarangan di Indonesia. Jadi, Uni kuliah untuk menjawab kalian non-Islam. Begitu Adinda. Jadi, nggak boleh sembarangan Uni menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan non-Muslim. Karena tanggung jawabnya besar di akhirat nanti. Kalau Uni jahil, Uni tidak pernah belajar, lalu Uni bicara sesuatu tentang agama Uni menjelaskan sesuatu yang bukan kapasitas Uni. Uni berdosa, adikku. Karena itu tidak diizinkan. Itunya yang kenapa saya tanyakan macam ini Uni, karena yang ya masalah kejadian yang baru-baru ini, karena ya saya pernah dengar satu ayat, apa itu nih, lakum dihukum itu ya, saya pun kurang tahu. Ya, lakum dihukum walidin. Jadi ayat itu saya jelaskan. Saya dengar, oke. Jadi itu namanya surah Al-Kafirun, di mana di ayat itu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat itu. Konteks ayat itu, latar belakangnya, muncul ayat itu dikarenakan kaum kafir Quraisy mengajak Nabi Muhammad untuk collab Tuhan. Oke. Mereka mengatakan Nabi Muhammad, ayo kita gantian. Hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau sembah Tuhan kami. Kan tenang, kita enak hidup berdampingan. Kan seperti itu. Mereka melakukan upaya sinkretisme. Tapi dalam Islam tidak boleh seperti itu. Tidak boleh mencampurkan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campurkan hak dengan batil. Benar katakan benar, salah katakan salah. Konsekuensinya walaupun dibenci. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah mengatakan bahwa agamamu untukmu, agamaku untukku. Aku tidak akan menyembah Tuhanmu, kau pun tidak menyembah Tuhanku. Itu bentuk toleransi dalam Islam. Toleransi dari kata tolerir. Artinya apa? Membiarkan. Apa maksudnya? Saya tidak perlu ikut-ikut Natalan dengan Anda. Cukup membiarkan Anda melakukan ritual Anda yang tidak mengganggu saya. Tak perlu mengajak Anda ikut ritual saya yang tidak mengganggu Anda. Itu yang namanya toleransi. Membiarkan. Salah kaprahnya umat Islam terkadang dikatakan toleransi kalau ikut ke gereja. Kalau ikut-ikut Natal orang. Tidak, karena kami tidak boleh menyerupai kalian. Betul, ada ayatnya. Kami tidak boleh menyerupai kalian. Kenapa kami tidak boleh menyerupai kalian? Ini adalah bentuk kemurnian akidah Islam. Kenapa? Orang-orang terdahulu banyak tersesat gara-gara mencampurkan yang hak dengan yang batil. Kapan terjadi? Samiri, Amru bin Lu'ay. Mereka mengizinkan berhala-berhala untuk disembah di tanah Mekah. Pada akhirnya muncul ajaran-ajaran pagan. Ini yang tidak diinginkan lagi terjadi. Supaya tidak terjadi seperti itu, maka ada aturan kepada kami. Tidak boleh menyerupai kaum kufar, baik dari segi berpakaian ataupun dari sikap-sikap. Kenapa? Kalau kami seandainya mengikuti cara kalian, kami digolongkan dengan sama seperti kalian. Karena pada akhirnya, yang namanya, kamu tahu dalam ranah psikologi, ini belajar psikologi umum, SKS-nya sudah selesai, link yang mempengaruhi perilaku manusia dalam ilmu psikologi, itu kebanyakan adalah lingkungan, sahabat, saudara, orang tua. Jadi kalau seandainya saya sering berteman dengan teman-teman Kristen, ikut kalian ke gereja, suatu saat saya akan terpengaruh dengan kalian. Kenapa? Seperti itulah naturnya manusia, gampang terpengaruh. Dalam dunia psikologi pun begitu. Yang membentuk karakter seseorang itu adalah tidak membenci. Gini, kalau kami tidak mencintai kalian, bukan berarti kami membenci. Karena pilihan itu bukan kanan dan kiri saja. Umat Islam itu umat yang diperintahkan untuk selalu berada di tengah, adil. Kalau saya tidak berada di tangan kanan kamu, bersama kamu bergandengan tangan ke gereja, bukan berarti saya membenci kamu berada di kiri. Bisa jadi saya berdiri di tengah. Tidak membenci, tidak mencintai. Biasa saja. Itu toleransi. Tidak berlebihan dalam bersikap. Tidak perlu saya jilat-jilat kamu, mentang-mentang saya ingin terlihat baik depan orang. Ada saudara Kristen. Enggak, saya harus berlakukan kamu sama seperti orang lainnya. Kenapa? Karena Islam itu orang seperti saya, secapek apapun mencitrakan diri baik, kalau Allah ingin menghinakan saya, tak mampu saya halangi penghinaan terhadap diri saya. Jadi
Islam itu tidak berharap kepada penilaian manusia, Dek. Karena orang Islam itu harusnya berharap kepada penilaian Allah. Nah, jadi bukan berarti Adinda, Uni dikatakan toleransi itu Uni ucapkan kepadamu, selamat datang Mario. Saya ikut ke gereja Mario, no. Saya biarkan kamu melaksanakan amalan ibadahmu tanpa perlu ikut campur dan tidak mengajakmu dalam ritual keagamaan saya yang tidak mengganggu kamu. Sudah cukup bagi kita untuk hidup berdampingan di Indonesia ataupun Malaysia. Seperti itu kurang lebih adekku. Oke Uni, terima kasih atas penjelasannya. Ya, semoga bermanfaat. Sehat selalu, salam toleransi Mario. Ya. Terima kasih, Uni. Salam toleransi. Bang Gilgil. Sama-sama. Mungkin lain waktu jumpa lagi. Siapkan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Uni tunggu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan Anda bermanfaat bagi kami sendiri insya Allah. Oke Uni, terima kasih. Sehat-sehat Mario. Oke. Sama-sama. Respect untuk saudara kita Mario ya. Jadi kita diperintahkan adil teman-teman. Ketika saudara kita dari kalangan non-muslim, mereka tidak mengganggu, mereka betul-betul ingin bertanya. Zolim kalau kita seandainya menyerang akidah mereka. Karena Sayyidina Umar Ibn Khattab bukan orang yang menyerang akidah. Rasulullah bukan orang yang menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Rasulullah hanya menyampaikan saja. Setelah Rasulullah menyampaikan, selesai urusannya. Maka ada dalam Al-Quran, barang siapa yang kembali kepada kekafiran, tidak merugikan Allah. Dan tidak merugikan Nabi Muhammad, tidak diminta pertanggungjawaban. Karena Rasulullah tugasnya menyampaikan. Kan sudah dibilang, masuk surga itu pilihan. Masuk ke surga dan masuk ke neraka itu pilihan. Kalau kalian mau memilih surga, silakan ikuti Muhammad ibnu Abdullah. Kalau kalian ingin memilih neraka, silakan ingkari beliau. Beliau tidak dirugikan atas kejahatan kalian. Begitu juga Allah tidak dirugikan dengan pilihan kalian. Karena sudah jelas tempatnya bagi yang kufur kepada Allah, neraka tempatnya. Ini Uni nggak jadi moderator, Dek. Uni nggak bisa naikin orang. Yang mana jadi moderator? Yang ini? Ya. Ya, jadi yang naik teman-teman non-muslim, usahakan bertanya yang awam, usahakan memberikan edukasi yang berilmu. Kita berikan tempat untuk teman-teman non-muslim yang berilmu pengetahuan untuk menjelaskan keyakinannya, dan kita berikan tempat untuk teman-teman yang masih awam untuk bertanya saja. Seperti itu. Silakan Pak Ray. Boleh nanya, Bu? Perkenalkan dirinya dulu, Pak. Agamanya apa, Pak? Namanya siapa, Pak? Kristen. Namanya siapa, Pak? Itu relawan yang terlupakan. Relawan namanya ya. Saya katakan namanya relawan. Oke. Silakan. Bapak kalau berilmu tentang agama Bapak boleh menjelaskan. Tapi saya tanggapi. Kalau Bapak awam, Bapak bertanya saja, Pak. Greg, Uni turunkan akun ini ya. Kalau boleh bertanya aja lah ya, Bu. Ya, bertanya saja, Pak. Oke, silakan. Kira-kira, Bu, samanya pencipta langit dan bumi di Al-Quran dengan yang di Alkitab? Saya tidak boleh kira-kira, Pak, jawabannya. Jawaban saya harus pasti, Pak. Jadi, kalau kita bicara tentang pencipta langit dan bumi itu cuma satu, Pak. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Tuhan dalam kitab Bapak itu adalah Tuhan yang benar? Kita uji dulu, Pak. Kita uji dulu. Oke, terima kasih. Apakah Allah SWT yang di Al-Quran sama dengan pribadi Allah yang di Alkitab kami? Saya punya dua jawaban. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi seperti Rabi Sadia Gaon, Rabi di abad ke-10, meyakini bahwa sembahan saya. Kalau Bapak tidak mau mendengarkan saya bicara, Bapak nggak usah tanya. Saya bukan orang yang bisa Bapak atur-atur seenak hati Bapak. Kalau Anda tidak bisa mendengarkan saya, jangan tanya saya. Konsekuensi bertanya itu adalah dengan dijawab. Dan bagaimana orang menjawab bukan Anda yang atur. Kalau Anda tidak siap untuk mendengarkan, jangan bertanya. Sesimpel itu kok. Hidup ini pilihan. Jangan rusak mood orang lain dengan ganggu rumah orang lain.
Perhatikan baik-baik. Bani Israel itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Orang-orang Yahudi berhak mengatakan Tuhannya sama dengan kami atau tidak. Tidak ada kaitannya dengan orang Kristen. Yahudi itu adalah keturunan dari Yehuda. Kalau di antara mereka percaya bahwa Tuhan yang kami sembah sama, tak ada urusannya dengan orang Kristen. Tidak ada urusannya dengan orang Kristen yang Tuhannya adalah manusia. Jadi kalau saya katakan, apakah Tuhan saya sama dengan Tuhannya orang Yahudi? Tidak perlu saya yang katakan. Kita tanya orang Yahudinya langsung. Maka saya akan tunjukkan data. Rabbi Sadia Gaon menerjemahkan nama Tuhan Yod-Heh-Vav-He itu sama dengan Allah. Maka dengan demikian, ada beberapa orang Yahudi yang mengklaim Tuhannya sama dengan Tuhannya Muhammad ibnu Abdullah. Seperti itu. Kitab Tanakh itu adalah kitab orang Yahudi yang diklaim oleh orang Kristen sebagai kitab mereka. Kitab Torah adalah kitabnya orang Yahudi yang diklaim oleh orang Kristen kemudian diterjemahkan dan diimani sebagai kitab mereka, dimasukkan ke dalam kanon kitab mereka oleh orang-orang yang tidak tahu sampai sekarang siapa namanya. Maka kalau kalian bertanya, apakah Tuhan dalam kitab kalian sama dengan dalam kitab kami? Kita pelajari dulu, karena kitab kalian ditulis oleh orang-orang yang berbeda. Ada Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 21:14 membunuh anak kecil. Apakah Allah? Bukan. Ada Tuhan yang membunuh Uzza karena keteledorannya. Apakah ini Allah? Bukan. Apakah Tuhan yang meminta upeti perawan dalam Bilangan pasal 31 adalah Allah? Bukan. Apakah Tuhan dalam kitab Daniel yang rupanya seperti kakek-kakek duduk di atas kursi roda? Apakah Allah? Bukan. Apakah Tuhan yang bertengkar dengan Yakub lalu kalah adalah Allah? Bukan. Tapi Tuhan yang berkata dalam kitab Yesaya, akulah Tuhan. Dalam kitab Ulangan yang mengatakan tidak ada yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Itulah sifat Allah. Jadi bukan saya yang mengatakan Tuhan kami sama atau tidak. Orang Yahudi sendiri ditanya. Jadi seperti itu. Saya mengatakan dua jawaban. Hak saya menjawab. Satu, tergantung yang mana dulu. Kalau dia berkata akulah satu-satunya Tuhan yang tidak berbentuk, tidak dibentuk, maka itu adalah Allah. Kalau dia berkata, akulah Tuhan yang bersikap adil, membunuh orang yang jahat, menyelamatkan orang benar. Itu sifat Allah. Menghukum orang-orang yang salah, bukan malah menyelamatkan orang salah lalu membunuh orang benar. Tapi kalau ada tertulis, siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anak, karena dosa nenek moyang mereka. Ini zolim, bukan Allah. Karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak menghukum kalau tidak ada alasan. Bahkan Allah saja tidak memberikan upah dosa kalau orang itu masih berniat jahat tapi tidak melakukannya. Jadi ada dua jawaban. Ini jawaban saya. Silakan tanggapi. Kalau Anda berilmu tanggapi. Kalau tidak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih ya Bu. Kalau Ibu bertanya kepada saya, ya. Saya tidak bertanya. Saya tidak perlu bertanya. Saya tidak butuh bertanya kepada Anda. Saya tidak butuh. Anda bertanya saja. Jangan NPD. Kalau tidak ditanya, jangan menjawab. Karena kami tidak butuh jawaban Anda. Saya di sini ingin ditanya saja. Karena kepentingan kami adalah siar Islam. Kami tidak butuh penjelasan kalian tentang Kristen. Sorry, sebentar. Dengarkan dulu. Anda jangan NPD ya. Orang-orang NPD ciri-cirinya adalah ketika tidak diminta menjelaskan, dia menjelaskan. Ketika tidak ditanya, dia menjawab. Please, jangan seperti itu. Ini Qomal Islam, tempat siar Islam. Kalau Anda naik ke sini, ikut aturan Qomal ini. Bertanya saja. Kami tidak butuh bertanya tentang agama Anda. Karena jangan-jangan, pasti lebih paham saya daripada Anda tentang agama saya. Oke, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu. Silakan. Oke. Silakan. Apakah isi Al-Quran Ibu dan isi Alkitab kami berasal dari sumber yang sama? Oke. Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Torah yang adalah wahyu kepada Nabi Musa datang dari Allah. Kitab Injil yang saya lagi ngomong. Kalau kognitifnya tidak cukup mampu, kalau kognitifnya tidak cukup mampu mendengarkan saya bicara, silent. Dengerin dulu Pak, dengerin. Ada tombol silang, ada tombol silang. Saya tidak ada urusan dengan Anda. Saya bukan budakmu yang bisa kamu atur. Orang Kristen di sini nggak tahu diri Bapak ini. Sudah kita bantu menjawab, kita pula mau dijajah sama dia pemikiran kita. Saya tidak menjawab sesuai maumu.
Saya tidak peduli dengan ketidaktahuanmu. Saya tidak bertanggung jawab dengan kebodohanmu, Pak. Saya bertanggung jawab dengan 1,8 orang yang menonton. Pertanyaanmu itu bermanfaat bagi saya. Bukan berarti saya harus menjawab seperti yang kau mau. Kalau kau ingin kau yang menjawab, kau nonton saja aku di dalam layar TikTokmu, kau ngomong sendiri sudah. Atau kau ajak istrimu bicara. Kau tanya sama aku, jawab sendiri. Atau kau berkaca sudah, kau ngomong sendiri, kau jawab sendiri. Jangan aku yang kau atur untuk menjawab sesuai dengan maumu. Kau Kristen, kau bukan Islam. Saya sedang menjawab, kau diam dulu. Kalau kau tidak siap mendengarkan jawabanku, ludahi, Greg. Orang ini nggak ada guna buat peradaban, Greg. Orang ini hama peradaban. Dia yang bertanya, kita pula yang diaturnya. Kami tidak butuh Kristen, Mbak. Bapak Kami tidak butuh Kristen. dulu ya. Anda bergelimang aja makan-makan di kandang babi ya, Pak ya. Stand aja, Pak, di kandang babi, Pak. Mending kasih babi makan, Pak, daripada Bapak naik ke komal manusia. Meruah manusia dirusak oleh Anda. Forum yang sangat damai indah ini rusak gara-gara kelakuan Anda yang tidak mencerminkan sifat manusia. Entah kenapa wujud seperti manusia, sifat seperti hewan ternak. Orang lagi bicara dipotong, bertanya nggak mau dijawab. Hantu belau. Naikkan selanjutnya. Beginilah karakteristik teman-teman Kristen kita. Kalau seandainya jawaban kita masuk akal, mereka coba untuk menghentikan kita menjawab. Karena mereka mau kita menjawab seenak udelnya. Jangan kalian pikir kami ini ditampar pipi kiri kasih kanan loh. Tidak ada ajaran seperti itu di Islam. Kami berhak untuk tidak berbicara kepada orang jahil. Kenapa kami tidak mau merusak peradaban ini? Indah sekali dunia ini untuk dirusak oleh pemikiran kalian yang cengklek begitu. Yesus saja berkata, bodoh sekali kalian. Ketika Yesus menjelaskan sesuatu kepada murid-muridnya, murid-muridnya tidak mengerti. Kalian pikir Yesus itu langsung bilang, aku ampuni kalian. Enggak. Begitu bodohkah kalian? Siapa yang berkata bodoh begitu? Yesus. Di kalian di sini bertanya, saya mau kau pikir gampang apa belajar ini? Saya baru menjawab sudah diatur sama Oten laknatullah ini. Kami bukan budakmu. Kami bukan orang yang bisa kau jajah pemikirannya. Kami bukan orang yang bisa kau jajah badannya. Bagi kami sama seperti selaras dengan Undang-Undang 1945. Kami mengusir para penjajah. Apalagi penjajah pemikiran. Kita yang ditanya, kita yang jawab, dia pula yang ngatur jawabannya. Hantu, pamer hidung kau di sini. Tidak butuh kami orang-orang seperti Anda yang merusak peradaban. Generasi kita rusak ketika melihat dan mendengar bagaimana orang tua seperti Anda ini minim literasi. Dijelaskan baik-baik, kita yang diaturnya. Jangan, yang boleh mengaturku hanya ayangku, ayang beb. Seperti itu. Aku bukan ustazah, belum. Nanti, aku baru calon ustazah. Tidak ada di depanku orang bodoh banyak bicara. Kenapa aku harus mendengarkan orang bodoh banyak bicara? Aku bayar kuliah mahal. Kalau aku ingin mendapatkan ilmu pengetahuan tentang kekristenan, ku telepon Pak Budi Asali. Ngapain aku mendengarkan dari kalian yang awam ini, yang aku ngaku punya Roh Kudus, baca Bible aja nggak pernah. Aku tiap hari baca Bible. Kalian pula yang mau menjelaskan Bible kepada aku. Aku baca literasi dari jurnal kalian. Kalian pula yang mau menjelaskan Bible kepada aku. Ketika aku tanya, apa bunyi ayat Yohanes pasal 1 ayat 1? Mencret. Jangan kalian berani-berani menjelaskan kalau kalian tidak pernah belajar, bro. Ketika kita berani menjelaskan, pastikan kita pernah belajar dulu. Oke, halo Rosmariana Purba. Buka camnya, brother, sister. Oke, halo. Rosmariana. Bang Rosmariana, halo. Bang Rosmariana, halo. Kayaknya kepencet dia nih. Ya, jadi teman-teman, tema kita kali ini sebenarnya adalah pembuktian kitab mana yang suci. Maka orang Kristen, orang Islam, siapapun yang beragama harusnya mampu menjawab, kenapa kitabmu dikatakan suci? Harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan kitabmu dikatakan suci, mengapa kau katakan suci, saudara? Seperti itu kiranya Bunda Gembala sampaikan. Kalau tidak ada alasan kitab kalian dikatakan suci, lalu mengatakan kitab kami suci, wajar kami bertanya, why? Why? Kalau kalian bertanya pertanyaan itu kepada saya mampu memberikan 20 minimal per jawaban untuk kalian.
Kenapa Al-Quran saya dikatakan suci? Alasan yang akan diberikan oleh Al-Quran tentang kesuciannya tidak dimiliki oleh kitab manapun di muka bumi ini. Tidak, Ferguso. Tidak ada yang bisa menandingi karakteristik Al-Quran sebagai kalam ilahi. Termasuk karangan lepas Lukas, Matius, Markus, dan Yohanes. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang Allah berikan kepada nabinya yang berupa wahyu. Karena itu datang dari Allah. Maka Allah mengklaim dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Bis, terus kitabmu jatuh dari langit. Kau pikir Tuhan yang jatuh dari langit, dari surga jatuh terus menjelma jadi manusia? Gak ada kayak gitu di kami. Kau pikir apa jatuh-jatuh dari langit? Kayak Tuhan aja jatuh-jatuh dari langit langsung jelma jadi manusia di perut orang. Gak ada kayak gitu ya. Tidak ada istilahnya Al-Quran itu jatuh dari langit. Al-Quran itu adalah kalam ilahi berupa lafazan yang dibawa oleh malaikat Jibril yang diajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dengan cara apa? Diajarkan by lisan. Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebutlah, bacakan, lafazkan. Seperti itu. Nggak ada kitab kami ini manuskrip-manuskrip yang kemudian di abad 1 cuman ada 15 biji, abad kedua 30 biji, abad ketiga 50 biji, abad ke-10 langsung setinggi gunung. Dari mana itu datangnya? Dari mana itu? Siapa yang menulis itu? Hah? Apa urusannya dengan Yesus? Ditanya mana Injil Yesus, mencret. Ditanya siapa sumber dari penyelidikan Lukas, mencret. Ditanya siapa yang mengkanon Bible, mencret. Ditanya siapa penulis kitab Yohanes, mencret. Saya percaya Yohanes. Dari mana kau tahu? Katanya begitu. Siapa yang bilang? Pendeta saya. Dari mana pendetamu tahu? Nggak tahu saya. Jadilah orang yang kritis. Biar kalian tidak buta dalam iman. Jangan jadi orang buta yang menuntun orang buta. Ketika menjelaskan agamamu di sini, belajar. Belajar. Jangan kau menipu umat dengan mengatakan sesuatu yang tidak ada tertulis dalam kitabmu. Yesus mati untuk kita menebus dosa kita. Mana tertulis? Ada tertulis demikian. Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Di mana tertulis? Di kitab kami Lukas. Apa kata Yesus di situ? Tertulis dalam kitab Perjanjian Lama. Mana? Tidak ada. Apa itu? Jadi kalau berhadapan dengan wanita-wanita Islam seperti saya yang belajar ini, persiapkan mentalmu, persiapkan ilmumu. Jangan kau klaim. Kami tidak butuh klaim-klaimmu, saudara. Kami tidak butuh pengajaranmu, saudara. Karena pengajaran baik pribadimu itu tidak berlaku di hadapan kami. Di ruang publik, literasi is number one. Giliran ditanya Bible-nya, mencret. Nanya Al-Quran, sok-sokan. Pertanyaan-pertanyaan, giliran kami menjawab, nggak mau mendengarkan. Ditanya balik agamanya, mencret. Beda kelas kita. Saya kalau bertanya kepada kalian, saya pastikan saya mampu menjawab pertanyaan yang kalau itu diajukan ke saya lagi. Kalian giliran bertanya ke umat Islam, giliran kami balik bertanya, mencret. Halo silakan. Kakak, selamat pagi kakak, sehat? Waduh, semangat kali itu ini. Oke, pagi. Open cam bang? Pagi. Gini kak, nah, saya pertanyakan dulu satu. Tahu nggak arti agama? Buka kamera dulu bang, buka kamera bang. Buka kamera dulu. Buka kamera bang, buka kamera. Oke, lanjut. Open mic-nya, buka mic-nya. Saya jawab sekali, buka mic-nya bang. Saya jawab sekali. Saya tidak menjawab lagi kalau pertanyaan ini adalah pertanyaan yang seolah-olah mau menguji. Karena yang boleh menguji saya itu harus lebih jago daripada saya. Ilmunya harus lebih tinggi dari saya. Minimal dia, Bapak jangan ngomong kalau saya lagi ngomong. Bapak di mute, kita nggak dengar Bapak. Cara diskusi yang baik itu, ngomong tuh bergantian. Dan juga buka mic-nya kalau mau ngomong. Percuma bicara kalau kami nggak dengar. Tutorial diskusi itu adalah kalau orang lain bicara dengarkan dulu baru tanggapi. Kecuali orang udah ngaco.
Nah, saya bilang ya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Saya tidak akan menjawab pertanyaan lagi kalau ini bentuknya ujian, karena saya sedang tidak lagi tes CPNS. Tapi kalau pertanyaan kedua adalah bentuknya memang betul ingin mendapatkan jawaban, saya jawab. Siap? Saya butuh jawaban. Saya akan jawab. Ya jawab. Di-mute. Ya di-mute. Saya bukan budak, Pak, disuruh-suruh, Pak. Di sini kami sukarela loh, Pak. Anda yang butuh saya di sini, bukan saya yang butuh Anda. Baik, apakah saya mengerti arti agama? Tentu saya mengerti. Ya, agama itu adalah kata yang tidak ada di dalam kitab suci Anda dan kitab suci saya. Karena term kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata a dan gama. Ada dua pemahaman tentang kata a dan gama. Ada yang mengatakan a dan gama artinya tidak kacau, ada yang mengatakan bahwa itu turun-temurun atau diwariskan. Kalau tidak salah dua pengertian. Karena memang itu diwariskan. Maka dalam kaidah umum kita sepakati bahwa agama artinya adalah sistem kepercayaan yang seharusnya membuat kita tidak kacau, yang mengatur batas maksimal, batas minimal, bagaimana hidup bersosial, bagaimana hidup berketuhanan, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam kitab suci. Kurang lebih seperti itu. Silakan, Pak. Jadi saya mohonlah ya, kalaupun Anda pandai dalam agama Muslim ataupun Kristen ya, jangan kita menanyakan Nabi seseorang. Kenapa begitu? Nggak boleh menanyakan Nabi seseorang? Itu awalnya perdebatan yang katakan sudah. Kalau gitu Anda... Pak, kalau bentar. Anda di sini bukan bertanya. Diam dulu. Kau bukan bertanya. Kau ngatur aku. Kau bukan siapa-siapaku. Kau bukan siapa-siapaku. Orang seperti kau nggak ada adab, aku maklum. Orang seperti kau nggak ada akhlak, aku maklum. Orang seperti kau nggak ada otak pun aku maklum. Yang aku nggak maklum, kenapa kau nggak bawa Roh Kudusmu? Bawa Roh Kudusmu ke sini. Kau kan Kristen. Orang Kristen ngaku-ngaku anak Tuhan tapi kelakuan kayak anak setan. Nggak tahu malu kau. Kau ngaku anak Tuhan tapi kelakuan kau kayak anak setan. Menjelek-jelekkan Tuhan kau. Orang seperti kau nggak layak dikatakan anak Tuhan. Kau lebih layak dikatakan anak dajjal. Nggak sopan. Kecuali kau ganteng pun nggak apa-apa. Ya, kalau ganteng kau masih maklum aku. Mohon maaf. Semua jelek dalam dirimu. Bentuk pun tak bagus. Kelakuan pun buruk. Apa yang bisa dibanggakan dari kau? Jangan kau mempermalukan anak dan keluargamu di sini. Tutup gereja kau gara-gara kelakuan kau. Jangan kau atur kami harus bagaimana. Kami mengikuti Undang-Undang Dasar 1945. Kami mengikuti Al-Quran kami. Bukan moncong kau yang berkumis itu yang aku dengarkan. Karena kau bukan siapa-siapaku. Kau masuk-masuk ke kamar kami, kau pula yang ngatur. Bukan donatur mau ngatur kau. Donaturku aja nggak ada yang berani-berani ngatur aku. Kau pula yang mau ngatur aku. Dasar hantu belau. Kau pikir dengan masuk kau berkumis seperti itu aku takut sama kau? Berjumpa pun aku nggak takut. Mengatakan hal yang benar, itu adalah hak dan kewajiban. Jangan kau atur kami mempertanyakan Nabi seseorang. Tuhan kau yang mengatakan, Injillah seluruh makhluk. Kau pula yang ketakutan. Tuhan kau yang bilang, Tuhan kau yang mengajarkan Injili ke seluruh makhluk. Bahkan kepada anjing dan babi pun harus disampaikan Injil kitab kau. Kok kau pula yang ngatur? Kau naik-naik ke kamar Islam, belagak kayak sok jagoan. Kau pikir kami takut? Hei, perempuan Islam yang kau hadapi ini, jumpa pun aku dengan muka kau nggak takut. Pantang bagi orang Islam ini takut kepada manusia. Turun dulu nih, Dek. Kayaknya ini di batas ini. Dikira dia takut awak. Kau pikir aku kayak Kristen-Kristen lain yang kabur keluar negeri ketika menghujat? Aku tak pernah menghujat. Berhadapan pun kau dengan aku di meja pengadilan, aku berani. Apa yang kusampaikan ini ada. Data-datanya semuanya. Dibongkar aibnya, malah kita yang diserang dia. Kau pikir aku takut? Paling ujung-ujungnya mati kita di dunia ini. Naik-naik kau berkumis, kecuali kau ganteng, ada sedikit lah aku agak ini kan. Maaf ya Pak ya. Ini fakta soalnya. Ini turun dulu ya, Dek, ganti aku dulu. Oke, siap. Bentar. Enak aja ngatur-ngatur gue. Sudah saya bilang yang boleh ngatur saya adalah ayang beb. Ayang saya yang boleh ngatur-ngatur saya. Kok kamu pula yang ngatur-ngatur saya? Siapa kau? Bapak siapa kau? Atur anakmu, atur binikmu. Jangan calon istri orang kau atur. Calon istri orang kau atur. Hantu belau. Kau tahu, calon suamiku yang lagi entah di mana berada ini sedang memperhatikan aku dari jauh. Kau pula yang ngatur-ngatur aku. Dasar hantu belau. Iyalah calon istri orang. Bukan donatur. Bukan siapa-siapa aku. Ngatur-ngatur. Jangan kau tanyakan Nabi orang lain.
Kuliah aku buat bertanya. Kau pula yang larang aku bertanya. Kau. Kau ada-ada aja kau Pak Tua. Ganti dulu akun buat ngomong ah. Dilayanin baik-baik, bicara nggak tahu diri. Kecuali kita di sini menghujat. Kita di sini bertanya bagus-bagus. Ditanya bagus-bagus. Silakan Pak, bukan ditanya malah. Disuruh bertanya sudah. Disuruh bertanya, malah ngatur-ngatur aku. Pak, nggak suka aku diatur-atur sama orang yang bukan siapa-siapa aku. Tahu kalian, tapi kecuali yang ngatur aku adalah mamaku, bapakku, abangku, ayang beb. Patuh aku, sami'na wa ta'na. Turun katanya, turun aku. Ke pasar katanya, ke pasar aku. Mandi katanya, mandi aku. Ini kau, bukan siapa-siapa aku. Nyuruh. Penjajah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Tenang. Kita kena pembatasan nih. Ya, mau dibongkar, mau dimatikan dulu. Mau di ini dulu, mau dirungkat dulu. Oke, yang akun satunya kalau diturunin bisa. Yang mana? Ini ya diturunkan ya. Yang atas. Yang gambar itu. Nah, oke. Kunyanyikan kau sebuah lagu Pak Kumis, ya. Itu kumis apa pagar Pak? Kenapa kau melebar Pak? Itu kumis apa pagar Pak? Mentang-mentang naik berkumis dia. Kiranya aku klepek-klepek lihat orang berkumis. Kan begitu. Sabar anak benda. Orang disuruh bertanya. Repot kali bapak-bapak itu ya. Bapak siapa itu woi? Kalian kalau punya bapak, tolonglah kalian jangan biarkan main Facebook, main TikTok. Bahaya loh. Tolong bapak-bapak Facebook, minggir dulu lah. Balik lagi ke Facebook Pak. Bapak-bapak Facebook masuk ke komal TikTok. Sarapan dulu ini dulu ya. Kita tunggu dulu ya netizen-netizen yang tercinta. Anak bunda. Bunda mau makan. Host nggak berkumis dia. Itu kumis virtual gitu. Dia berjenggot. Dia mengikuti sunnah. Ya, sunnah Rasulullah itu berjenggot teman-teman. Anak bunda sarapan dulu ya. Naikkan lagi dek kalau ada yang minta naik dek. Pancake. Assalamualaikum host, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kayaknya Bapak Edis katanya itu. Bapak si Edis. Yang mana? Tadi itu. Oh. Gadis tidak perawan katanya. Sarapan ini pakai tangan kanan ya teman-teman ya. Ini mirroring ya. Jangan kalian bilang aku pakai tangan kiri ya. Ini pakai tangan kanan. Ngobrol dulu yang lainnya. Biar sopan saya tutup cam dulu ya. Gak enak saya terlihat mengunyah-ngunyah di sini. Nggak sopan rasanya ya. Silakan lanjut naikkan dulu. Saya tutup dulu. Saya habiskan dulu kue ini. Paha ayam ya. Kue paha ayam ini ya. Lapar woi. Abang Grego sudah sarapan? Udah. Sarapan apa? Sarapan Oten. Sarapan roh kudus atau Oten? Oh Oten. Belum bisa on cam kawan-kawan Jay-nya. Ini akun baru. Akun Jay habis semua tumbang 5-5-nya. Ditombak Oten. Oke silakan teman-teman di follow teman-teman ya. Di follow akun Bang Jay. Beliau ini juga mualaf, Masya Allah ya. Dan salah satu apologet juga. Silakan teman-teman di follow beliau. Agar bisa open cam nanti dan bisa menyebarkan agama Islam. Oke, barakallahu. Oke, Bang Dunia follow. Halo Bang Dunia. Halo, assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang, ada yang mau disampaikan Bang?
Nggak ada sih Bang, cuman terima kasih Uni sudah mengucapkan di pagi hari ini dengan kalimat-kalimat Islaminya. Saya kagum dengan Umi. Cuman terkadang TikTok ini sungguh berbahaya ya Umi ya. Karena ya yang namanya kita Indonesia ini kan berbeda-beda suku, berbeda-beda agama. Banyak sih yang ibarat. Oke Bang, intinya aja Bang. Kita butuh ini gini. Lanjut Bang. Semoga uni-uni yang lain menjadi contoh lah untuk kita gitu kan, biar supaya umat Islam yang kan. Itu aja sih buat saya. Terima kasih ya Uni ya. Oke, sama-sama Bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau mute itu suaramu itu, di mute itu Uni. Allah lah. Jadi oke teman-teman ya. Saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman bagaimana cara kita juga membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai kalam ilahi dengan cara membuktikan kebenaran isi kandungan Al-Quran itu sendiri, nubuatan-nubuatan di dalamnya yang tergenapi secara faktual. Mungkin contohnya seperti ini teman-teman. Dalam surah As-Saffat teman-teman baca di ayat 171 sampai 173, Sungguh janji kami benar-benar telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Sesungguhnya merekalah yang pasti akan mendapat pertolongan, dan sesungguhnya bala tentara kami itulah yang pasti menang. Kalau kita pikir-pikir ya, ayat ini datang kepada Rasulullah ketika beliau tuh hendak ke Madinah ya teman-teman ya, hijrah ke Madinah. Jadi ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka mengira bahwa kehidupan yang aman itu akan mereka dapatkan. Tapi yang terjadi apa? Permusuhan tidak berhenti sampai di sana. Sahabat-sahabat Rasulullah masih terlibat dalam peperangan melawan para penentang. Dalam istilah Syekh Daras, mereka berpindah dari suatu ketakutan menuju ketakutan lainnya. Bahkan ketakutan yang lebih dahsyat. Ingat mereka itu ya, pada saat itu Rasulullah dan sahabat itu diboikot di